Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Pemirsa, penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, parasit, ataupun juga jamur. Meskipun ada beberapa jenis organisme ini yang tidak berbahaya di dalam tubuh kita, tapi pada satu kondisi tertentu organisme ini bisa berbahaya bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu kita harus tahu nih, penyakit infeksi ini apa saja seperti itu ya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali penyakit infeksi. Nah, salah satu infeksi yang mungkin sering terjadi adalah infeksi kulit. Nah, ternyata ada beberapa fakta menarik seputar kulit, kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Kulit sebagai pelindung tubuh. Nah, ternyata kita kan tahu ya, kulit ini menjadi jaringan atau bagian terluar dari tubuh kita, dan ternyata salah satu fungsi utama dari kulit adalah untuk melindungi tubuh kita. Mungkin selama ini kalau kita lagi luka atau apa tergores, itu pasti kulit menjadi benteng pertama yang akan terluka seperti itu. Oleh karena itu memang kulit ini berguna untuk melindungi tubuh gitu ya. Oke, kita lihat setelah menjadi pelindung tubuh, yang kedua adalah menjaga suhu tubuh. Nah, mungkin ketika kondisinya terlalu panas, kulit kita bisa mendinginkan ataupun juga sebaliknya. Jadi memang fungsi utama dari kulit salah satunya adalah menjaga suhu tubuh. Kita lihat yang ketiga ya pemirsa. Terdiri dari beberapa lapisan. Jadi kalau kita lihat ya, ini kayaknya tipis banget gitu ya. Tapi ternyata di dalam kulit kita itu ada beberapa lapisan yang berfungsi dengan fungsinya masing-masing seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini kayaknya tipis banget, tapi ternyata ada banyak lapisan di dalamnya ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya, pembentuk warna kulit. Jadi kalau kita lihat ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning langsat, ada yang hitam seperti itu ya. Itu memang terbentuk dari yang namanya pigmentasi kulit, dan ini yang membentuk akhirnya warna kulit kita jadi berbeda-beda. Kita lihat yang terakhir adalah regenerasi kulit. Nah, biasanya regenerasi kulit ini terjadi dalam ya kurang lebih sebulan gitu mungkin ya. Nah, jadi kalau kita ada yang suka nih peeling-peeling kulit gitu ya, nah itu jangan sampai 2 minggu sekali peeling kulit gitu mungkin ya, karena regenerasi kulitnya belum terbentuk secara sempurna. Oke, itu dia tadi 5 fakta menarik seputar kulit, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fakta menarik seputar kulit, dan untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Grace Waworuntu, MKK, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Siloam TB Simatupang. Selamat pagi Dr. Grace, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik, Mas Alden. Apa kabar? Kabar baik juga. Terima kasih Dr. Grace hari ini sudah mau ikut berbagi bersama kita di Bincang Sehati. Dok, hari ini kita akan membahas beberapa fakta menarik seputar kulit gitu ya. Kita lihat yang pertama Dok, katanya kulit itu bisa menjadi pelindung tubuh. Gimana ini Dok? Ya, betul sekali. Jadi memang kulit manusia itu sebenarnya perannya sangat penting ya. Karena kita tahu bahwa lapisan atas dari kulit itu atau yang kita sebut sebagai epidermis dan stratum corneum itu sebenarnya merupakan penghalang utama antara sesuatu yang berasal dari luar dengan kulit kita di bagian dalam. Saya selalu ibaratkan kulit kita tuh seperti kita ngebangun rumah ya Mas. Jadi misalnya rumah itu perlu batu bata dan semen diantaranya yang merekatkan batu bata satu dengan yang lainnya. Nah, sel kulit kita itu seperti itu kurang lebih. Jadi terdiri dari sel-sel keratinosit, di mana di antara selnya adalah lapisan dari kandungan dari lipid, di mana lipid ini akan merekatkan antar sel dan menyebabkan kulit kita menjadi solid dan utuh. Suatu saat ketika terjadi pengurangan dari lipid-lipid di kulit kita, seperti kandungan dari kolesterol, asam lemak bebas, dan ceramide, ini akan menyebabkan kulit kita jadi renggang dan mudah terjadi evaporasi atau penguapan dari air di dalam kulit keluar. Dan jadi kulit kita terlihat jadi lebih kering. Kemudian dari luar pun banyak muncul infeksi seperti adanya bakteri, adanya jamur, virus, dan ini sering muncul pada kasus-kasus pasien dengan dermatitis atopik, di mana memang secara genetik lapisan lipid yang merekatkan antar sel kulit tersebut sudah mengalami penurunan. Begitu. Oke, berarti memang salah satu fungsi dari si kulit adalah untuk melindungi tubuh gitu ya, atau pelindung tubuh. Oke, setelah pelindung tubuh, kabarnya kulit juga bisa menjaga suhu tubuh ini Dokter Grace. Gimana nih? Ya, betul. Jadi saat kita mengalami peningkatan dari suhu tubuh di dalam
area kulit ataupun di dalam tubuh kita, misalnya suasana sekitar itu sangat panas, maka kulit itu secara otomatis dia akan memberikan sinyal ke sistem saraf pusat, di mana dia akan memberikan eh, ini ya, semacam stimulasi ke area lapisan dari dermis kulit kita, di mana di situ terdapat banyak kelenjar-kelenjar keringat ataupun yang kita sebut sebagai kelenjar ekrin, sehingga kulit kita akan aktif nih kelenjar ekrinnya dan berusaha untuk mengimbangi dari suhu tubuh yang sudah meningkat dengan cara tubuh kita akan berkeringat, sehingga seperti akan terjadi balance gitu ya Mas, yang tadinya terlalu tinggi, kalau kita tidak bisa, tubuh kita tidak bisa memberikan respon, tubuh kita akan terjadi heat stroke atau yang kita sebut sebagai panas yang terlalu tinggi, ataupun sebaliknya apabila terlalu dingin akan terjadi drop dari suhu, dan itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Nah, kulit itu sebenarnya sangat pintar, dia akan memberikan sinyal dengan cepat, dia akan bilang oke, kita membutuhkan untuk mengeluarkan dari suhu yang terlalu panas, dan itu dengan respon kelenjar keringatnya atau kelenjar ekrinnya aktif, terbuka, dan mengeluarkan keringat dan memberikan efek penurunan dari suhu tubuh kita. Oke, berarti bisa menetralkan gitu ya, si kulit kita Yes, ini bisa betul, menetralkan suhu memberikan tubuh, balance. bisa membalanskan. Kalau terlalu panas atau terlalu dingin itu bisa membalanskan gitu ya, seimbang gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga nih dok. Terdiri dari beberapa lapisan, dan kabarnya kulit kita kan tipis banget ya dok ya. Ternyata katanya ada beberapa lapisan. Lapisan apa aja sih dok? Ya, jadi ya terkesannya sangat tipis, tapi sebenarnya ada 3 lapisan nih dari kulit. Dan yang paling atas ada yang kita sebut sebagai epidermis. Ini adalah lapisan yang terdiri dari sel keratinosit, di mana merupakan suatu sel yang tidak memiliki inti, dan dia dilekatkan antara satu dengan lainnya dengan adanya lipid yang tadi saya sebut di awal. Dan ini adalah fungsi dari pertahanan tubuh yang paling utama. Jadi dia adalah seperti barrier utama yang memproteksi dari kulit kita. Dan di lapisan epidermis ini juga ada yang peran dari yang penting, yaitu adalah produksi dari pigmen di lapisan basal dari epidermis. Kemudian yang lapisan kedua adalah lapisan dermis. Nah, lapisan ini juga tidak kalah penting karena dia merupakan pusat dari jaringan ikat dan kolagen. Tentunya para wanita pasti sangat ini familiar sekali dengan lapisan dermis ini, karena inilah yang akan menyebabkan tampilan dari wajah kita terlihat youthfulness, terlihat muda. Ketika bertambahnya usia, lapisan dermis biasanya mengalami penurunan dari kualitas jaringan ikatnya berkurang, kolagennya pun berkurang, sehingga wajah terlihat lebih sagging, lebih kendur, kemudian tidak terlalu kenyal seperti saat kita masih muda lagi. Dan juga di sini banyak kelenjar-kelenjar seperti kelenjar keringat, kelenjar sebasea, kelenjar apokrin yang juga membantu untuk menyebabkan wajah kita lebih moist, lebih terlihat radiance gitu ya, lebih glowing. Dan juga banyak sekali pembuluh darah di lapisan dari dermis ini. Dan yang ketiga adalah lapisan lemak, yaitu hipodermis. Jadi dia adalah fungsinya untuk memberikan support kepada kulit dan memberikan bridging effect gitu ya. Jadi kulit akan menempel pada otot. Itu adalah peran dari lapisan lemak atau hipodermis ini. Nah, namun dengan bertambahnya usia juga lapisan hipodermis ini seringkali mengalami atrofi atau pengurangan dari bentuknya ataupun dari kualitasnya, sehingga biasanya di area sini ya Mas, di area temporal wajah itu agak sunken, agak berkurang volumenya. Kemudian bawah mata pun kadang ada yang sunken juga, yang sampai hitam. Nah, itu adalah karena bertambahnya usia, sel lemak di kulit kita tuh ternyata juga mengalami penurunan begitu. Oke, berarti di kulit kita yang sangat tipis ini ada 3 lapisan, dan setiap lapisannya punya fungsi masing-masing. Apalagi sekarang kalau tadi dokter menyebut biar youthful gitu ya, biar nggak terlihat aging, biar kalau bahasa sekarang kekiniannya glowing gitu ya dok ya. Dan moist gitu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya dok. Pembentuk warna kulit. Nah, ternyata kulit ini yang membentuk akhirnya kayak mungkin kayak pigmentasi gitu, bukan sih dok? Ya, jadi pada prinsipnya kulit kita juga akan memberikan identitas wajah dan juga appearance kita secara keseluruhan. Kita tahu bahwa individu itu memiliki variasi ya dari warna kulit, dan kita harus menghargai itu semua. Karena sebenarnya ada 2 dari jenis pigmen yang secara besar, secara keseluruhan adalah ada yang kita sebut sebagai eumelanin dan pheomelanin, di mana biasanya pada kulit Asia ataupun yang memiliki skin type 3, 4, 5 mengarah ke gelap, kita akan lebih banyak memiliki eumelanin,
yang warnanya lebih gelap, lebih coklat, dan itu akan memberikan warna juga ke mata kita, ke rambut gitu sih. Jadi warnanya cenderung lebih gelap. Dan ini sangat baik, kenapa? Karena dia justru memberikan proteksi terhadap sinyal ultraviolet yang cukup baik. Itu kenapa angka kejadian kanker di Asia sebenarnya itu cenderung lebih rendah dibandingkan pada genetik Caucasian yang kulitnya cenderung ke arah fair atau pucat gitu ya. Jadi di mana pada individu tersebut adalah peran dari pheomelanin, di mana pheomelanin ini memberikan warna tubuh yang lebih slightly fair, agak pink gitu ya, kemudian pucat, kemudian matanya jadi lebih coklat mungkin, kemudian ada yang biru, kemudian rambutnya ada yang pirang. Itu sebenarnya ada peran dari pheomelanin dan itu secara genetik memang sudah akan terbentuk gitu. Jadi memang sebenarnya keren ya, jadi bisa langsung automatically gitu. Oke dok, kalau tadi dokter menyebut kita sebagai orang Asia kan masuk yang tipe 345 gitu ya, mungkin tidak terlalu terang banget, tidak gelap juga gitu kan. Nah sebenarnya kalau ada orang nih dok yang berupaya untuk kemudian kayak mencerahkan kulitnya gitu ya dok ya, entah itu dengan berbagai macam treatment, entah itu yang dari eksternal ataupun internal gitu ya dok ya, apakah kemudian ini efeknya baik ke kulit atau seperti apa? Atau baik tapi ada catatan gitu? Betul. Jadi tidak ada salahnya kalau kita ingin terlihat lebih cerah, kemudian tidak kusam. Itu sesuatu yang diinginkan rasanya ke semua orang ya. Namun yang perlu diingat adalah secara genetik bahwa pigmen di kulit kita itu didominasi oleh eumelanin. Jadi kita tidak bisa mengubah menjadi sesuatu yang di opposite gitu. Maksudnya misalnya kita agak coklat atau kuning langsat, itu nggak mungkin berubah jadi putih, benar-benar putih. Karena itu memang sudah tidak ada di genetik kita gitu. Jadi kalau kita berusaha untuk mengubah itu, it's okay selama kita menggunakan obat-obat yang dalam dosis dan juga kandungan yang masih wajar. Artinya kita berusaha untuk sedikit meningkatkan tone kita atau misalnya melakukan tindakan seperti laser atau chemical peelings yang akan mempercepat jadi regenerasi sel kulit kita dan itu akan membuat wajah kita terlihat lebih naik tone-nya. Tapi kalau kita menyuntikkan sesuatu yang membuat pigmen kita berubah dasarnya dan itu memang ada, tapi tidak peruntukan untuk estetik ataupun untuk kecantikan sebenarnya. Biasanya untuk penyakit, nah itu sesuatu yang salah karena itu akan menyebabkan efek samping di kemudian hari. Gitu. Oke. Dan pastinya kulit sehat itu tidak harus identik dengan putih gitu ya dok ya? Tidak harus putih Ya, pun bisa tetap sehat ya? setuju. Gitu. Oke, jadi kita terima kita sebagai orang Asia masuk 345 tidak harus putih banget malah nanti pucet gitu ya. Oke dok, kita yang terakhir dok, regenerasi kulit. Nah sebenarnya yang dimaksud dengan regenerasi kulit dan berapa lama sih prosesnya atau durasinya ini sendiri? Oke, kita masuk ke poin yang terakhir nih Mas, ini juga cukup penting sekali saya rasa karena regenerasi kulit itu adalah sesuatu yang akan secara natural terjadi dan ini adalah suatu proses di mana sel kulit kita akan memperbaharui dari dirinya sendiri gitu. Jadi kulit kita itu adalah suatu organ yang hidup. Jadi tidak usah khawatir kulit kita akan tetap sama. Misalnya hari ini kusam habis jalan-jalan ke pantai gitu ya. Itu nanti dalam beberapa bulan akan balik lagi ke normal. Kenapa? Karena pada dasarnya siklus kulit kita akan berganti kurang lebih sekitar 28 sampai dengan 40 hari ya, kurang lebih mungkin sebulan gitu ya. Jadi dia akan memperbarui diri dan membentuk suatu sel yang baru. Tapi memang tidak ada salahnya kadang kita mempercepat dari proses regenerasi sel ini. Yaitu tadi yang saya sebut mungkin bisa dilakukan tindakan chemical peeling atau laser ataupun menggunakan topical creams yang akan mempercepat jadi regenerasi sel kulit kita. Itu berhubungan dengan appearance kita. Dan juga pada kondisi apabila kulitnya mengalami kerusakan, itu juga akan memperbaiki dari sel itu sendiri karena di kulit ada pembuluh darah sehingga akan membentuk sel yang baru sehingga jangan khawatir tidak sembuh lagi ataupun meninggalkan bekas yang dalam. Itu hanya terjadi apabila proses dari penyembuhannya tidak dipantau dan dirawat dengan baik. Oke. Begitu, Kalau Mas. berkaitan dengan peeling, tadi kan dokter menyebut, berarti idealnya peeling ini sendiri dilakukan sebulan sekali ya dok ya? Atau seperti apa kalau untuk normalnya? Ya, antara 2 minggu sampai dengan sebulan sekali karena kita mau mempercepat sebenarnya dari prosesnya. Jadi kita bisa sedikit lebih awal gitu itu tidak masalah karena kita akan bermain dengan konsentrasi. Konsentrasi pun sangat mempengaruhi dari
exfoliate kulit itu. Jadi tidak selalu chemical peelings itu harus mengeksfoliate keseluruhan. Kadang Hmm. kita hanya memberikan slightly aja, Mas. Jadi nggak perlu dipatok sebulan-sebulan banget sebenarnya gitu. Oke, berarti mungkin juga harus cek juga nih ke dokter SPKK untuk kemudian mengetahui kulitnya ini sudah siap untuk dipeeling atau enggak gitu ya dok ya. Oke, terima kasih dokter Grace pagi hari ini sudah berbagi informasi bersama kita. Semoga sehat-sehat terus dan kita juga Sama-sama. bisa ikutan glowing mukanya kayak dokter Grace nih. Terima kasih Mas dokter Fadil Grace, juga selamat sama. pagi, sehat-sehat terus. Baik, pemirsa selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali.